Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai pintu pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, pick a card, atau kali ini pilih pintu dengan tema apa yang diingat tentang kamu oleh orang-orang di sekitar kamu. So this is a memorable personality yang kamu punya, yang diingat oleh orang-orang. Oke, so kita akan buka kartunya dulu. Kita akan buka dadunya dulu, nanti kita baca sama-sama, oke? Pintu pertama. Pintu pertama, please. Memorable personality. For pintu pertama, please. First door. Okay. Pintu pertama, please. Memorable personality. Oh. Okay. Okay. Oops. Saturn, Pisces, rumah kedua. Okay. So, pintu pertama. Kartu yang keluar adalah Six of Pentacles, Seven of Cups, dengan Ace of Wands, Seven of Swords, dan Two of Cups. Di sini, dadu astrologi yang kamu dapat adalah planet Saturn, planet disiplin, planet limitasi atau batasan. Zodiak Pisces atau energi Pisces. Energi Pisces itu adalah energi yang selfless. Selfless tuh nggak mikirin diri sendiri. Pokoknya dirinya tuh seolah-olah seperti dengan senang hati melayani orang lain. Dan rumah kedua adalah rumah kepemilikan kita. Jadi rumah di mana kita mengumpulkan hal-hal, barang-barang, materi, apapun yang kita percaya dalam hidup, pengumpulan gitu, oke, collecting. So di sini yang saya rasakan ya dengan kartu dan dadu yang keluar, kayaknya pintu pertama nih baik banget. Kayaknya kalian nih yang paling kenceng yang saya dengar adalah kalian kindness-nya kalian tuh, kebaikannya kalian, kindness itu kuat sekali, tinggi sekali, tingkat tinggi lah kindness kalian tuh. Pokoknya kalian baik lah gitu. Baik banget orangnya. Dan genuine tuh tulus. Jadi
baiknya kalian tuh tulus banget gitu, yang saya rasakan. Karena kartu kalian nih, kartu pertama adalah Six of Pentacles kan. Six of Pentacles adalah energi dimana kita memberi dan menerima dengan seimbang. Itu kalau sehat, atau itu kalau kita berurusan dengan orang-orang yang sehat. Kitanya sehat, orang-orang kita kita berikan juga sehat, makanya mereka memberi balik kepada kita gitu kan. Jadi seimbang. Tapi apapun siapapun yang kamu temui, kayaknya dengan Six of Pentacles di sini kamu ya baik aja, maksudnya mau itu orang nggak ngebales, mau itu orang malah mengkhianati kamu, atau mau itu orang nggak peduli sama apa yang kamu kasih, kamu tetap aja ngasih. Karena di sini kamu perhatikan gambarnya ya, orang ini membawa keju kan, keju besar sekali ya kan, di sebelahnya tikus. Tikus itu diibaratkan sebagai corrosion, jadi kayak ngerikiti gitu, ngerikiti si keju ini kan. Dia asik mengkonsumsi si keju ini aja, tapi apa yang dia kasih balik buat orang ini? Nggak ada kan, gitu loh. But anyway, itu tidak masalah buat kamu, tidak masalah buat pintu pertama, karena kamu tetap aja bersemangat, tetap aja jadi kayak dengan memberi kepada orang lain, api kamu justru membara. Api hidup kamu justru membara. Kamu merasa seperti kayak punya misi dalam hidup. Misalnya, misi dalam hidup kamu adalah untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk banyak orang. Karena di sini ada Ace of Wands kan. Jadi dengan Six of Pentacles dan Ace of Wands, api kamu tuh memang membaranya karena kamu royal, kamu nyumbang terus gitu loh, entah itu nyumbang uang, entah itu nyumbang tenaga, pikiran, perhatian, cinta, waktu, apapun. Tapi setiap kali kamu nyumbang, dalam tanda kutip, memberikan dalam tanda kutip juga, api kamu semakin menyala-nyala di dalam diri kamu gitu loh. Jadi ini kayak gue nggak draining kok, atau gue nggak merasa kekurangan kok, gue nggak merasa rugi kok gitu loh. Dengan Seven of Cups dan Seven of Swords, yang saya rasakan dengan Seven of Cups adalah kamu nggak peduli, maksudnya kamu belum tahu orang itu seperti apa yang kamu bantu atau yang kamu berikan. Mau dia jahat, mau dia baik, mau dia belagu, mau dia apapun, kamu nggak tahu dengan Seven of Cups. Karena ini energi kita keblebekan sama perasaan kita sendiri kan. Yang saya rasakan di sini bukan energi option, tapi ini kayak ya udah, gue sih banyak cinta nih di dalam diri gue, ya gue siap memberikan aja gitu loh. Dan dengan Seven of Swords, bahkan kalaupun orang-orang yang kamu berikan sesuatu ujung-ujungnya mengkhianati kamu, jahat sama kamu, menipu kamu, ya udah, kamu anggap sebagai pelajaran mungkin, atau sebagai ya udah, nggak masalah buat gue nggak kekurangan gitu loh. Jadi kayak, makanya saya bilang kindness kamu, kebaikan kamu itu tulus, nggak perlu dibalas, nggak apa-apa kok. Bahkan disakiti juga, ya udah, gue perlu tahu aja, besok gue akan menahan diri untuk nggak terlalu royal kepada dia, tapi bukan berarti gue menghentikan kebaikan gue untuk orang-orang lain gitu loh. Jadi kamu baik banget nih yang saya rasakan. Dengan Two of Cups di sini, ini orang-orang lain melihat kamu sebagai seseorang yang meninggalkan kesan yang sangat kuat di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka. Siapapun orang-orang itu, mau yang baik balik kepada kamu ataupun yang jahat balik kepada kamu, tetap aja yang ada di pikiran mereka adalah kamu punya efek yang cukup besar dalam hidup mereka gitu loh. Jadi you leave a lasting impression through your actions. Jadi action kamu, tindakan kamu dengan terus-menerus memberi, berbagi, menyayangi, mencintai, merawat orang-orang di sekitar kamu, itu
leave a lasting impression. Jadi ada impresi yang kuat sekali yang ditinggalkan oleh kamu di benak orang-orang di sekitar kamu. Jadi kayak mereka, wow, si pintu pertama tuh emang baiknya gila banget ya, tulus banget ya gitu. Kita butuh apa aja, kalau selama dia mampu, dia pasti akan bela-belain. Bahkan si A aja udah dibantu kayak apa sama pintu pertama, tetap aja dia suka ngegosipin yang jelek-jelek misalnya. Tapi tetap aja tuh pintu pertama nggak putus-putus. Kayak dia, kayak yang saya rasakan nih, energi kamu kayak, terlepas kamu cewek atau cowok ya, energi kamu tuh kayak energi di Empress. Which is, itu adalah energi yang berkelimpahan kan. Nggak putus-putus gitu loh. Entah itu dalam hal rezeki, entah itu dalam hal waktu, tenaga, kasih sayang atau cinta, nggak putus-putus. Ya udah, gue sih siap berbagi kok, berbagi apa yang gue punya kepada orang-orang di sekitar gue. Kalau misalnya pun pada akhirnya mereka jahat sama gue, ya gue cukup tahu dan mungkin gue akan membatasi kebaikan gue kepada mereka. Tapi bukan berarti gue berhenti, misalnya jadi trauma atau jadi menutup diri. Enggak, kamu enggak begitu. Karena kamu tahu kalau semakin banyak, jadi kayak apa ya, kayak moto diri kamu tuh, moto hidup kamu tuh adalah semakin gue memberi, semakin gue akan menerima balik. Enggak harus dari orang yang gue kasih, mungkin aja dari tangan-tangan yang lain, mungkin aja dari tangan Tuhan, gitu loh. Jadi kayak kamu gak takut miskin lah, bisa dibilang tuh kayak gitu. Kalaupun akhirnya dijahatin, kamu udah bisa, kamu ada boundaries juga. Ada boundaries, ada batasan, ada limitasi juga. Oke, gue dijahatin sama dia, padahal gue selama ini kayaknya berusaha baik terus sama dia. Ya udah, besok-besok gue membatasi kebaikan gue buat dia, gitu loh. Tapi kamu nggak akan menjadi traumatik gitu loh. Karena ada orang kan yang kalau misalnya dia berbuat baik kepada seseorang terus dijahatin, dihianati, ditipu, akhirnya dia jadi nggak baik lagi gitu kan. Atau dia kayak milih-milih banget gitu loh, atau dia bahkan menutup diri gitu. Kalau kamu enggak, kamu tetap aja bebas. Bebas aja kamu. Karena kamu tahu orang yang menjahati kamu ya itu orang aja. Orang-orang lain kan belum tentu. Dan gue gak akan membiarkan orang yang ngejahatin gue merubah sikap gue, sifat gue kepada orang-orang yang lain gitu loh. Jadi di sini dengan Saturn, planet Saturn ini, planet disiplin, planet limitasi, batasan, ini boundaries kamu nih. Kamu bisa membatasi diri untuk tidak terlalu royal kepada orang yang sudah terbukti menjahati kamu. Karena ada Seven of Swords kan. Dan dengan Pisces, ini energi kamu nih yang tadi saya bilang yang kayak di Empress, which is ini selfless. Nggak harus kamu zodiak Pisces atau kamu berhubungan sama orang Pisces, enggak. Saya bicara energinya aja. Ini adalah energi yang selfless. Opposite-nya, kebalikannya selfish kan. Selfish itu kan egois ya. Mau menang sendiri, mau apa namanya? Mau menang sendiri, terus pokoknya mengedepankan atau memprioritaskan diri sendiri gitu kan. Nah ini kamu justru kebalikannya, selfless. Kamu gak mikirin diri sendiri. Tapi kalau udah terbukti disakiti, dijahati, ya kamu bisa build boundaries. Kamu bisa membangun batas-batas, tembok untuk orang itu aja, orang yang ngejahatin kamu aja. Karena dengan rumah kedua yang tadi saya bilang ini adalah rumah kepemilikan, kamu gak takut miskin, atau kamu gak takut rugi, kamu gak takut kekurangan gitu, enggak. Energi kamu tuh kayak di Empress banget. Di Empress adalah energi yang berkelimpahan. Jadi kamu, ya itu tadi moto hidup kamu mungkin, semakin gue memberi, semakin gue akan dibalas gitu loh. Pemberian gue pasti akan dibalas. Kalau bukan sama orang yang gue kasih, ya pasti ada tangan-tangan lain lah yang akan memberikan balik kepada gue. Atau mungkin tangannya Tuhan yang akan memberikan keberuntungan buat gue gitu loh. Jadi ini memorable banget tuh. Ujung-ujungnya kamu akan diingat oleh orang-orang di sekitar kamu sebagai seseorang yang wow, pintu pertama baik banget tuh, orang gila. Jadi kayak gak ada putusnya orang-orang di sekitar kamu
memuji kamu, memuji kebaikan kamu. Mungkin mereka melakukannya di belakang kamu nggak perlu tahu kok. Gue nggak perlu tahu kalau orang-orang muji gue atau ngejahatin gue, ngomong jelek tentang gue nggak perlu tahu. Gue cuma melakukan apa yang memang gue merasa harus melakukannya atau ingin melakukannya. Karena balik lagi dengan Ace of Wands di sini, kamu merasa hidup. You feel alive kalau kamu membantu orang lain, kamu berbagi dengan orang lain, bahkan kamu merasa lebih hidup. Semangat kamu, api di dalam diri kamu justru menyala, membara kalau kamu membantu orang lain. Gitu. Jadi wow, kindness. Jadi memorable personality kamu adalah kindness, and you're kind and genuine. Kamu baik banget dan kamu tulus gitu. Dan action kamu lah, tindakan kamu lah yang memberikan impact yang besar ya, atau meninggalkan leaving a lasting impression, meninggalkan impresi yang besar, yang lama di benak orang-orang di sekitar kamu. Karena tindakan kamu itu, tindakan yang selfless. Oke? Wow. Anyway, saya senang banget energi kamu. Semoga semakin banyak di dunia ini orang-orang yang menjelma menjadi pintu pertama. Oke? Anyway, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye pintu pertama. Hai pintu kedua. Selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card ya, atau pilih kartu. Atau kali ini pilih pintu dengan tema apa yang diingat dari kamu oleh orang-orang di sekitar kamu. Jadi ini bicara mengenai your memorable personality, kepribadian kamu yang memorable, yang ada di benak orang-orang di sekitar kamu terus. Oke? So, kita langsung lihat kartu apa yang akan keluar. Kita akan lihat juga dadu apa yang akan kamu dapat. Nanti kita baca sama-sama ya. Pintu kedua. Door number 2 please. Door number 2 please. Memorable personality for door number 2 please. Oh, okay. Door number 2 please. Nice. Okay. Oh, okay. So, pintu kedua, kartu yang keluar untuk kamu adalah Knight of Cups, Justice, dengan The Empress, Queen of Cups, dan Eight of Swords. Dadu yang kamu dapat adalah planet Venus, planet cinta, planet relasi, planet hubungan, energi Sagittarius. Dan energi Sagittarius adalah energi yang ekspansif, yang besar, yang luas, yang pergi kemana-mana, traveling. Dan rumah ke-12. Rumah ke-12 adalah, bisa dibilang energinya nih antara Sagittarius dan 12, rumah ke-12 energinya tuh kebalikan. Kalau Sagittarius energinya tuh ekstrovert banget. Kalau rumah ke-12 energinya introvert banget.
Jadi rumah ke-12 ini adalah rumah di mana kita menyepi, menyendiri. Rumah di mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan lebih dalam lagi, lebih kuat lagi gitu loh. Atau bisa juga ini adalah rumah di mana kita melarikan diri dari masalah, dari orang-orang di sekitar kita. Pokoknya ini adalah rumah di mana kita menyendiri aja. Oke? Oke. Kalau dilihat dari kartu dan dadu yang keluar, your memorable personality, pintu kedua adalah karisma. Yang paling kuat yang saya rasakan tuh itu. Karisma kamu tuh besar sekali. Kamu karismatik gitu loh. Terlepas kamu cewek atau cowok, ini energi kamu nih. The Empress dan Knight of Cups. Ini energi kamu. Karisma kamu tuh besar, luas, bisa mencapai publik dalam jumlah besar gitu loh. Bisa jadi kamu artis. Terlepas kamu cewek atau cowok, bisa jadi kamu artis atau seseorang yang terkenal. Entah terkenal senasional, seinternasional, atau sekedar terkenal di antara orang-orang yang ada di komunitas kamu. Atau terkenal di dalam keluarga besar kamu. Pokoknya ada energi famous, ada energi terkenal yang saya rasakan. Karena karisma kamu tuh luas sekali, besar sekali. Jadi diawali dengan Knight of Cups, ini bisa dibilang kamu mungkin seseorang yang gampangan dalam menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu. Gampangan di sini bukan berarti negatif. Gampangan di sini tuh kamu cepet lah punya teman baru, cepet dapet teman ngobrol yang baru, atau kenalan sama orang baru tuh kamu cepet dengan Knight of Cups sebagai kartu pertama ya. Tapi bahkan bukan hanya orang baru aja yang nemplok ke kamu gitu loh. Yang kamu menjalin hubungan baik dengan mereka bukan hanya yang baru-baru aja. Teman-teman lama kamu, kenalan-kenalan lama kamu, itu juga kamu masih menjalin hubungan. Atau kalau bukan menjalin hubungan, setiap kali kalian misalnya gak sengaja ketemuan, atau mungkin ada yang nelpon kamu, itu kamu tetap hangat kepada teman-teman lama kamu atau kenalan lama kamu gitu loh. Jadi dengan Knight of Cups di sini, kamu warm sekali energinya, hangat gitu loh. Makanya kamu gampangan dalam hal menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu. Tapi bukan genit ya. Energi kamu bukan genit atau flirty gitu, enggak. Bukan itu, tapi emang kamu hangat aja sama banyak orang, sama semua orang. Kamu nggak pilih-pilih gitu loh. Mungkin orang-orang yang kamu kenal itu juga orang-orang dari berbagai macam status ekonomi. Dari yang mulai misalnya tukang gojek atau tukang ojek, sampai dengan bos-bos besar atau bos-bos dari perusahaan terkenal. Itu kamu berhubungan baik dengan mereka gitu loh. Jadi dengan Knight of Cups dan The Empress, karisma kamu tuh besar sekali, luas sekali gitu loh. Bisa mencapai banyak orang, bisa mencapai publik gitu loh. Makanya saya bilang ada energi terkenal nih di sini. Kamu mungkin memang terkenal, entah terkenal karena memang karakter kamu, kepribadian kamu yang hangat, atau ya memang kamu karismatik aja. Jadi banyak orang yang nempel ke kamu atau ingin dekat sama kamu gitu loh, yang saya rasakan. Dan dengan Justice di sini, saya suka banget energi Justice di sini. Karena kalau misalnya kita terbuka, kita membuka diri kepada orang-orang di sekitar kita, yes, kita akan jadi terkenal. Yes, orang-orang akan nemplok kepada kita. Tapi tanpa Justice, pasti kamu akan kebablasan. Kebablasan dalam arti akhirnya kamu dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Akhirnya kamu dihianati, atau mungkin mereka ternyata cuma baik di depan kamu, tapi di belakang kamu mereka jahat, misalnya gitu loh. Tapi dengan Justice di sini, kamu juga bisa dibilang nih
tangan besi kamu tuh ada gitu loh. Tangan besi kamu tuh kelihatan. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kamu energinya adalah energi iron fist in a velvet glove. Iron fist in a velvet glove. Jadi tangan kamu tuh tangan besi. Tapi cara kamu berkomunikasi kepada orang lain itu dengan baik, halus, manis gitu loh. Jadi mungkin bisa dibilang kamu diplomatis orangnya, diplomatik gitu loh. Diplomatis, tactful, kalau bicara tuh hati-hati supaya tidak menyakiti orang lain, supaya tidak membuat orang lain jadi marah misalnya, atau jadi sedih, atau jadi kesal. Pokoknya kamu bisa dibilang nih, dalam hal komunikasi kamu jagoan banget lah. Kamu bisa memilih kata yang tepat untuk ketemu sama si A. Kamu bisa memilih gaya bicara yang tepat untuk ketemu sama si B, gitu loh. Karena kamu banyak energi Venus di sini. Planet cinta memang kan, planet relasi, planet hubungan. Jadi itu jagoan kamu tuh, keunggulan kamu adalah menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kamu. Justice, kartunya Libra. Libra dipimpin oleh Venus. The Empress juga adalah kartunya Venus. Di sini kamu mendapatkan Venusnya bahkan. Jadi energi Venus kamu tuh kuat. Terlepas kamu cowok atau cewek, energi Venus kamu, energi kamu menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu, dengan orang baru, orang lama, bagus banget gitu loh. Ini terbukti kan? Dengan Queen of Cups di sini selalu ada aja yang ngedatangin kamu, menghampiri kamu, nemplok ke kamu, ingin dekat sama kamu, kesengsem sama kamu. Nggak harus dalam konteks romantis juga. Yang saya rasakan nih, Queen of Cups ini adalah representasi orang-orang yang kesengsem sama karismanya kamu gitu loh. Jadi kayak kamu hangat, kamu karismatik, kamu baik, tapi kamu ternyata punya ini tangan besi gitu loh. Tangan besi di sini hanya kamu keluarkan kalau kamu ketemu sama orang-orang yang naga-naganya mau memanfaatkan gue nih, gitu loh. Jadi bukan berarti kamu terus-menerus mengeluarkan tangan besi kamu, enggak. Dengan Justice kamu tahu kapan harus mengeluarkannya, kapan kamu harus santai gitu loh. Kamu nggak akan mengeluarkan tangan besi kamu lah gitu loh. Jadi kamu cukup dengan berlaku hangat kepada orang-orang di sekitar kamu, menjalin hubungan baik dengan mereka. Tapi kalau mereka kayaknya ada udang di balik batu, kamu langsung mengeluarkan tangan besi kamu gitu. Dengan Eight of Swords di sini, ini yang saya rasakan nih justru kayak intuisi kamu ini. Eight of Swords di sini kan adalah energi kita merasa terpenjara, kita merasa terbelenggu gitu kan, kayak nggak bisa banyak bergerak gitu kan. Eight of Swords ini, jadi ada energi struggling gitu loh, kayak nggak enak nih rasanya gitu. Nah, yang saya rasakan intuisi kamu kuat juga, makanya selama kamu masih merasa bebas untuk menjadi seseorang yang hangat, karismatik kepada orang-orang di sekitar kamu gak akan berhenti melakukan itu. Tapi begitu kamu merasa ada jeratan, ada yang berusaha membatasi gerak kamu, baru deh tuh keluar nih Justice-nya. Keluar tangan besi kamu. Gak bisa gue digituin, gitu loh. Jadi intinya adalah energinya pintu kedua adalah energi yang bebas ya. Kamu tuh maunya bebas. Kamu nggak suka kamu dipegangin. Orang-orang boleh nemplok ke kamu. Orang-orang boleh kesengsem sama kamu atau ingin menjalin hubungan baik sama kamu. Orang-orang boleh melakukan itu semua. Karena pada dasarnya kamu juga suka menjalin hubungan dengan orang lain. Ingat, nggak harus romantis. Tapi begitu ada indikasi mereka ingin ngekepin kamu untuk mereka doang,
atau berusaha posesif kepada kamu atau obsesif kepada kamu, wow. Dengan justice di sini, kamu akan berusaha untuk mengeluarkan itu tangan besi kamu. Jadi kamu bisa dibilang tuh kamu punya kemampuan untuk memotong rantai yang berusaha untuk menjerat kamu gitu loh. Dengan justice tuh seperti itu yang saya rasakan. Jadi Sagittarius tadi saya bilang kan, ini adalah energi yang luas, yang besar gitu kan. Nah itu energi kebebasan kamu. Kamu ingin bebas pokoknya dalam hidup, kamu ingin bebas. Kamu nggak suka diikat atau dicengkram gitu, kamu nggak bisa. Bahkan pasangan kamu aja, ini yang saya rasakan ya, bahkan pasangan kamu aja itu nggak bisa ngikat kamu. Ngikat dalam hal misalnya kamu kalau udah pulang kantor, telepon saya dong, atau kamu tiap pagi say good morning dong, bilang selamat pagi atau have a nice day, semoga hari kamu menyenangkan atau apalah basa-basi gitu. Kamu nggak mau, nggak bisa, nggak suka kamu. Udahlah, lo percaya aja sama gue gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih energi kamu, lo percaya aja sama gue nggak akan selingkuh, gue nggak akan main-main, nggak akan macem-macem, tapi lo bebasin gue. Semakin lo bebasin gue, semakin gue akan balik ke lo. Karena pada dasarnya kamu memang tipe seseorang yang ingin bebas lepas. Kenapa? Karena kamu tahu tanggung jawab kamu. Jadi kamu bukan tipe yang bebas kebablasan, bukan. Kamu tipe yang bebas tapi bertanggung jawab. Karena yang tadi saya bilang kan, ini energi Sagittarius dan energi rumah ke-12 di dalam astrologi, ini energi tuh kayak opposite gitu loh. Kayak bukan opposite bener-bener sih, tapi kayak clash gitu energinya. Yang ini bebas, Sagittarius energi yang bebas. Rumah ke-12 adalah energi yang menyendiri justru. Jadi kamu suka ketemu banyak orang. Kamu mungkin merasa ke-charge, merasa disuntik sama semangat baru kalau ketemu banyak orang atau ketemu sama orang baru. Tapi biar gimana pun, kamu membutuhkan waktu untuk sendiri atau waktu untuk mengurus diri kamu sendiri, menyayangi diri kamu sendiri gitu loh. Jadi kayak downtime-nya, istirahatnya, kamu tetap butuh waktu untuk istirahat. Bukan berarti kamu istirahat terus, misalnya kamu habis, misalnya apa ya, misalnya kamu habis misalnya kamu punya pasangan deh, pacaran ya, belum menikah misalnya, kalian baru aja pulang menghabiskan waktu bersama, misalnya malam minggu, kalian baru aja malam mingguan kamu sama pacar tuh baru aja malam mingguan, terus kalian pulang ke rumah masing-masing. Kamu nggak mau tuh kalau pasangan kamu terus nelfon kamu, ngajak ngobrol lagi, nggak mau kamu, karena kamu membutuhkan downtime. Rumah ke-12 nih, kamu membutuhkan waktu untuk istirahat, waktu untuk sendiri. Jadi ini waktunya untuk kamu fokus kepada diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu udah di luar, kamu udah ketemu orang, wow, hangat, karismatik, komunikatif, dan mampu menjalin hubungan baik dengan banyak orang, gitu loh. Oke? Anyway, ada yang perlu saya tambahkan. Terlepas kamu cewek atau cowok, energi kamu tuh mungkin dilihat dari luar kesannya kayak energi yang flamboyan gitu loh. Energi yang mungkin kalau orang nggak kenal kamu, nggak tahu kamu, dalamnya kamu, orang akan ngelihat kamu sebagai seseorang yang playboy atau playgirl gitu. Karena kamu deket sama banyak orang kan. Tapi padahal enggak. Padahal dengan rumah ke-12 di sini, ini indikasi bahwa kamu tetap butuh waktu untuk sendiri. Kamu nggak perlu disayang-sayang sama siapa aja, nggak perlu diperhatikan, divalidasi sama siapa aja, enggak. Kamu cuma pengen bebas aja, tapi bebas yang bertanggung jawab. Karena dengan adanya justice di sini, kamu bisa menjaga keseimbangan antara hidup kamu untuk orang lain dan hidup kamu untuk diri kamu sendiri, gitu loh. Jadi kamu bebas tapi bertanggung jawab.
Oke? Anyway, pintu kedua, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai pintu ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card atau pilih kartu, atau kali ini pilih pintu dengan tema apa yang diingat oleh orang-orang di sekitar kamu mengenai kamu, kepribadian kamu. Jadi pick a card ini, pilih kartu ini berhubungan dengan your memorable personality, kepribadian kamu yang memorable, yang nempel terus di benak orang-orang di sekitar kamu. So, kita langsung buka aja kartu-kartu untuk kamu dan juga dadu astrologi untuk kamu. Nanti kita baca bersama, oke? Door number 3, please. Door number 3, please. Pintu ketiga. Memorable personality. Memorable personality for door number 3, please. Okay. Oh. Sorry. Alat tunjuk saya Alat tunjuk saya tadi ke sangkut. Anyway, door number 3 please. Memorable personality for door number 3 please. Okay. Door number 3 please. Okay. Wow. Okay. Anyway, okay. Wow, both. So, Pisces dan rumah kedua ini keluar juga di pintu pertama. Kalau kamu mau nonton juga pintu pertama, silahkan. Oke, pintu ketiga. Kartu yang keluar untuk kamu adalah Nine of Cups, Five of Wands, dengan Three of Swords, Page of Swords, dan Temperance. Dadu yang kamu dapat adalah The Moon, energi emosi, perasaan, bisa juga intuisi. Energi Pisces ini adalah energi Pisces nih, energi yang kreatif yang saya rasakan. Ada kreativitas yang besar yang saya rasakan dari kamu. Kenapa saya bilang kreativitas? Karena Pisces itu daya seninya tuh tinggi. Rata-rata ya, nggak semua Pisces tentunya, tapi rata-rata seseorang yang punya zodiak Pisces dalam bagian lahirnya memiliki daya kreativitas yang tinggi. Ini bukan berarti kamu zodiaknya Pisces, enggak. Tapi energi kamu adalah energi yang kreatif, energi yang punya kreativitas tinggi, gitu loh, oke? Dan rumah kedua, rumah kedua di sini adalah dalam astrologi, rumah kedua adalah rumah kepemilikan. Apa-apa yang kita miliki, entah itu dalam bentuk barang, materi, uang, atau bisa juga suara kita, bisa juga pandangan hidup kita, bisa juga apa yang kita percaya dalam hidup. Pokoknya apa yang milik kita lah, oke? Anyway, dengan kartu-kartu dan dadu astrologi yang keluar ini, yang saya rasakan sangat kuat nih, yang saya dengar sangat kuat mengenai pintu ketiga adalah your memorable personality, yaitu authenticity. Kamu tuh otentik banget gitu.
Otentik tuh asli, original, nggak ditutup-tutupin. Pokoknya apa adanya. Energi kamu tuh seperti itu. Authenticity, otentik banget. Jadi dengan Nine of Cups dan Five of Wands, di sini yang saya rasakan, kalau kamu suka sama seseorang, contoh ya, kalau kamu suka sama seseorang atau kamu suka melakukan sesuatu, kamu totalitas di situ. Total mencintai orang itu, melakukan hobi itu, apapun. Kalau kamu suka. Tapi sebaliknya, kalau kamu nggak suka, kalau kamu kesel dengan Five of Wands di sini, ya udah, itu orang akan tahu kalau kamu nggak suka sama dia. Itu hobi itu nggak akan kamu sentuh lagi. Sekali aja kamu coba trial and error, kamu coba melakukan hobi tersebut. Tapi kalau kamu nggak suka, ya udah, gue tinggalin. Gue nggak mau berlama-lama melakukan hobi tersebut. Orang gue nggak suka gitu loh. Jadi energi kamu tuh otentik banget, apa adanya, nggak ditutup-tutupin, nggak di pokoknya. Iya, kalau gue suka gue bilang suka, kalau gue nggak suka gue akan bilang nggak suka. Kan ada orang ya, banyak orang dong yang dia tidak suka sesuatu terus karena dia tidak mau menyakiti orang lain misalnya, akhirnya dia bersikap seolah-olah dia suka sesuatu tersebut. Atau kalau misalnya kamu tidak suka melakukan suatu hobi yang tadinya kamu mulai, ternyata terbukti kamu nggak suka, ada orang-orang yang ya udah lanjutin aja deh, siapa tahu ntar lama-lama jadi suka. Ada yang seperti itu juga, gitu kan. Tapi kalau kamu enggak, pintu ketiga, kenapa kamu diingat orang? Karena kamu otentik banget. Orang-orang yang ada di sekitar kamu tahu apa yang akan mereka dapat dari kamu. Misalnya mereka nanya ke kamu, hey, pintu ketiga, gue baru beli baju baru nih, bagus gak di badan gue? Contoh ya. Terus kamu lihat apa adanya kan. Ternyata baju itu sepertinya di sepenglihatan kamu membuat orang itu misalnya jadi sedikit lebih gemuk daripada sebenarnya. Ya kamu akan bilang apa adanya. Kayaknya gak cocok deh buat lo. Kayaknya gak cocok sama bentuk badan lo gitu. Atau misalnya pasangan kamu deh. Misalnya pasangan kamu baru potong rambut. Terus dia nanya, bagus gak potongan rambutku yang baru ini? Kalau emang kamu gak suka, kamu akan apa adanya. Ya mungkin hal-hal seperti itu, walaupun kecil-kecil ya, ngeselin. Orang-orang di sekitar kamu mungkin kalau misalnya kamu mengeluarkan atau mengucapkan hal-hal yang negatif, mungkin mereka kesel. Tapi pada akhirnya mereka akan tahu kalau sebenarnya maksud kamu tuh baik. Bukan berarti kamu mencela mereka, atau bukan berarti kamu bukan berarti kamu tidak suka sama mereka, tapi memang maksud kamu adalah kritik membangun gitu loh. Jadi yang saya rasakan, kamu mungkin sering kali tanpa sadar mungkin bahkan mengeluarkan kritik-kritik yang justru bisa membangun orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu tuh otentik. Authenticity itu kuat banget saya dengar mengenai pintu ketiga. Otentik banget, apa adanya. Nggak ditutup-tutupin, nggak dibungkus-bungkus gitu loh. Ya udah, yang kelihatan kayak gitu ya gue akan bilang kayak gitu loh. Jadi kalau kamu suka sama seseorang, contohnya kalau kamu suka sama seseorang, kamu mungkin juga akan seringkali say I love you, mengucapkan I love you, I admire you, I really like you gitu loh. Aku cinta kamu, aku memuja kamu, aku suka banget sama kamu. Jadi dengan Nine of Cups, ini kan energi yang secara emosi terpenuhi kan. Fulfilled gitu kan. Apapun yang kamu rasakan, sepositif apapun yang kamu rasakan, kamu akan mengeluarkannya. Kamu gak malu-malu gitu loh, gak gengsi, gak malu menyatakan energi emosi positif kamu. Ingat, ada The Moon kan. Jadi kamu bisa dibilang kamu orangnya emosional. Emosi atau perasaan positif akan kamu keluarkan, ungkapkan, tapi begitu pula juga emosi atau perasaan negatif. Makanya ada Five of Wands kan, dimana ini adalah energi konflik ya. Five of Wands itu energi konflik, energi kita bertikai, energi kita bersaing bahkan. Jadi bisa dibilang kamu mengikuti kata hati kamu aja.
mengikuti hati kamu merasa seperti apa aja, itu yang akan keluar dari kamu. Tapi bagusnya adalah orang-orang di sekitar kamu, mereka nggak harus menebak-nebak gitu loh. Jadi kamu terbuka banget kayaknya orangnya. Mereka, orang-orang di sekitar kamu tuh nggak harus hati-hati misalnya kalau ada kamu, enggak. Mereka tahu kok mereka akan dapat apa dari kamu. Akan dapat komen positif atau negatif gitu aja. Jadi mereka nggak pokoknya bisa dibilang nih, kalau emang mereka mendapatkan energi komen negatif dari kamu, ya mungkin sakit hati atau kecewa, tapi ya udah, mereka mereka nauin gitu loh, nauin kalau kamu memang orangnya begitu, nggak ditutup-tutupin. Dan ternyata dengan Page of Swords di sini, ternyata omongan kamu itu ujung-ujungnya akan bisa membuat orang itu memperbaiki dirinya misalnya, gitu loh, atau menyadari kesalahannya atau menyadari kekurangannya, sehingga dia akan berusaha memperbaiki dirinya, gitu. Jadi Page of Swords di sini ini kan adalah energi seseorang yang komunikatif. Ini energi kamu ya, Page of Swords, terlepas kamu cewek atau cowok. Ini adalah energi seseorang yang komunikatif, tapi komunikasinya tuh frontal. Frontal gitu loh. Jadi kalau suka ya suka banget diomongin, kalau nggak suka ya nggak suka banget diomongin. Jadi ini energi yang komunikatif, tapi komunikatif yang frontal. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Dengan adanya Temperance di sini, orang-orang di sekitar kamu ya nauin, dan bahkan mungkin mereka akan datang kepada kamu, minta pendapat, minta solusi, minta masukan, karena mereka tahu kamu akan jujur sama apa yang kamu lihat, sama apa yang kamu dengar, sama apa yang kamu pikirkan, rasakan, kamu akan jujur, gitu loh. Jadi dengan Temperance di sini, ini kan energi kesabaran ya. Orang-orang di sekitar kamu nih kayaknya sabar-sabar lah menghadapi kamu. Jadi authenticity kamu ini, otentiknya kamu ini, apa adanya kamu ini, nggak melulu menjadi sesuatu yang ditakuti atau dikeselin sama orang-orang di sekitar kamu, enggak. Tapi bisa juga memang sesuatu yang dipahami, dimengerti gitu loh. Ya udahlah, emang pintu ketiga begitu kok. Tapi dia sebenarnya bagus loh, karena pandangan dia itu terhadap kehidupan gue justru membantu gue untuk memperbaiki diri gitu. Jadi apa ya? Mungkin tanpa sadar pintu ketiga, kamu dilihat oleh orang-orang di sekitar kamu, diingat oleh orang-orang di sekitar kamu, adalah karena daya kreativitas kamu ini. Pisces nih di sini. Jadi kayak tanpa kamu sadar, kamu membantu orang-orang di sekitar kamu untuk menjadi kreatif juga dalam memperbaiki diri, dalam membangun diri mereka masing-masing. Karena biar gimana pun kamu inspiratif. Kamu memberikan inspirasi untuk mereka, untuk bisa menjadi diri mereka apa adanya juga, untuk bisa menjadi diri mereka yang otentik juga, gitu loh. Jadi kamu nempel di benak mereka tuh, kamu nempel. Karena kamu, authenticity kamu tuh nggak ada duanya lah, bisa dibilang frontal. Jadi orang-orang di sekitar kamu tuh mungkin kalau misalnya kamu nggak ada di sekitar mereka, misalnya mereka lagi ngobrol di antara mereka, nggak tanpa kamu ada di situ, mungkin mereka ngomongnya, wah gila pintu ketiga kemarin bilang gue begini-begini, parah banget tuh, tapi nggak apa-apa sih, emang bener, emang itu baju bikin gue kelihatan gendut. Atau misalnya pasangan kamu ngobrol sama orang tuanya, si pintu ketiga bilangnya bentuk gaya rambut ini bikin aku jadi kelihatan kayak orang sakit. Terus ternyata orang tuanya setuju sama kamu. Iya sih emang, coba diganti lagi deh, coba ke salon lagi deh, diganti lagi gaya rambutnya, gitu loh. Jadi kayak apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu komunikasikan itu nempel di benak orang-orang, walaupun negatif ya, walaupun komen negatif, tetap nempel di benak orang-orang, dan bahkan itu membantu mereka menjadi kreatif. Nah,
Mereka bisa menjadi kreatif kan karena kreativitas dari kamu kan. Karena kamu frontal aja, apa adanya aja. Nggak tutup-tutupan, nggak dibungkus-bungkus, nggak ditaburi gula biar manis, biar baik, seolah-olah baik. Enggak. Justru dengan kamu frontal seperti itu, orang-orang jadi kebawa otentik juga gitu loh. Kebawa apa adanya juga gitu. Oke? So, rumah kedua di sini, ini yang tadi saya bilang ini adalah rumah kepemilikan. Rumah apa-apa yang kita kumpulkan, collecting, apa yang kita collect, apa yang kita kumpulkan. Di sini yang saya rasakan untuk pintu ketiga adalah mungkin lebih kepada apa ya, kayak bukan justru bukan kemampuan, tapi bukan ketidakmampuan, tapi kayak kamu bukan tipe seseorang yang kamu justru bukan tipe seseorang yang ngumpul, bukan seseorang yang ngumpulin gitu loh. Jadi kayak yang tadi saya bilang kan, kalau kamu melihat sesuatu, entah kamu suka atau tidak suka, kamu langsung mengeluarkannya, mengucapkannya, mengekspresikannya. Nah, rumah kedua ini kan harusnya rumah yang mengumpulkan, kita mengumpulkan sesuatu. Tapi yang saya rasakan dari pintu ketiga justru kamu gak suka ngumpulin sesuatu. Entah itu perasaan baik, perasaan buruk, kamu langsung keluarin aja. Perasaan, ingat ya, karena ada demun ya. Jadi ini kayaknya berhubungan kuat dengan apa yang kamu rasakan atau setidaknya pikirkan. Jadi rumah kedua di sini yang saya rasakan justru energi kamu ngeluarin, mengekspresikannya. Karena kamu gak suka tuh ngumpulin perasaan, memberatkan hati kamu dengan perasaan-perasaan tuh kamu gak suka. Kalau kamu suka sama seseorang, kamu sayang sama seseorang, jatuh cinta sama seseorang, ya kamu akan mengekspresikannya kepada orang itu. Kalau kamu timbun, simpen, nanti malah jatuhnya cinta tak terbalas, unrequited love. Karena orang itu nggak tahu perasaan kamu ke dia tuh seperti apa sebenarnya. Karena kamu tutup-tutupin, kamu simpen. Nah, kamu bukan tipe yang begitu. Justru dengan rumah kedua di sini, ini kamu justru nggak mau collecting emotions, nggak mau collecting apa yang kamu pikirkan atau rasakan. Kamu akan mengekspresikannya. Sefrontal apapun itu, sebebas apapun itu, kamu akan melakukannya. Supaya orang-orang di sekitar kamu tahu persis posisi kamu di mana. Sukanya apa, nggak sukanya apa. Gitu loh. Oke? Wow, itu memorable banget sih. Yang saya dengar tuh kayak orang-orang di sekitar kamu mungkin banyak, bukan bergosip, tapi banyak ngobrol antar sesama mereka, ngobrolin kamu. Gila, kemarin si pintu ketiga bilang gue begini-begini. Wah, kacau tuh orang. Tapi emang bener sih, gue emang butuh ini. Kayak gitu loh. Jadi mereka tuh kayak menerima apa yang kamu katakan tentang mereka. Oke? So, anyway, good luck. Pintu ketiga, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.